Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Bagi Horor, dan tentunya masih bareng aku Arga di sini. Di malam ini kita kembali membagikan cerita horor untuk para sobat horor yang sedang mendengarkan malam ini sembari beristirahat, sembari sebelum tidur, sembari bersantai, pulang dari berkegiatan. Aku akan menemani malam kalian tentunya dengan dosis-dosis horor yang akan aku bagikan malam hari ini. Hari ini ada sebuah cerita tentang diklat. Diklatnya ini yang jadi serem adalah diklat 2 tahun berturut-turut waktu jadi junior dan jadi senior itu digangguin terus. Sebenarnya ada satu cerita diklat lagi teman-teman yang kemarin dibawain di live. Itu cerita diklat yang kemarin ada kejadian aneh waktu di live. Itu yang namanya foto ditarik blar sampai jatuh, ditarik kenceng. Tapi itu mungkin akan aku ceritakan di lain kesempatan. Sekarang ini aku mau cerita seorang pengirim bernama Adil. Aku akan membacakan ceritanya untuk kalian. Tapi sebelumnya yang sedang mendengarkan ini di YouTube maupun di platform podcast, di YouTube jangan lupa di subscribe ya. Dibantu pencet subscribe teman-teman. Di like juga jangan lupa. Terus kasih komentar absen juga gak apa-apa, pertama juga gak apa-apa, biar menambah engagement ya teman-teman ya. Terus yang dengerin di platform podcast jangan lupa di follow juga dan mampir ke YouTube sebentar. Geser dulu aplikasi ke YouTube sebentar, dicari Bagi Horor, terus di subscribe. Terima kasih sebelumnya buat yang sudah melakukan. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita untuk hari ini. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Ngomong-ngomong soal pengalaman diklat. Diklat kan biasanya dilakukan awal semester. Atau ketika kalian SMA itu biasanya diklat itu diklat paskib mungkin ya. Terus persami itu kan kayak masuk pendidikan dan latihan kan. Nah biasanya kalau di perkuliahan, selain diklat yang diadakan di kampus, ada juga diklat yang diadakan oleh UKM. Dulu aku juga ikut diklat. Jadi junior pernah, jadi senior juga pernah. Dan lebih capek jadi senior emang, karena kita kan yang ngatur jalani acara, kita yang jadi yang ngasih pelajaran gitu kan. Jadi banyak materi yang harus kita hafalkan selain fisik kita yang juga terkuras. Nah ini ada cerita dari Adil teman-teman. Dia mau ceritain pengalamannya waktu diklat salah satu UKM kampus di sebuah bumi perkemahan. Jadi kisahnya itu udah terjadi beberapa tahun yang lalu. Waktu Adil ini jadi seorang mahasiswa baru di sebuah kampus. Karena jadi seorang mahasiswa baru, otomatis kan biasanya kita ditawarin kan. Biasanya ada namanya bazar UKM. Itu para UKM menawarkan, ayo kak join UKM apa, misalnya UKM olahraga, UKM sepak bola, atau UKM apa, itu biasanya ditawarkan. Si Adil ini ngikutlah satu organisasi, satu UKM, dimana untuk menjadi seorang anggota baru harus ikut yang namanya diklat. Diklatnya ini diadakan kayak di dataran tinggi, agak puncak gitu, dan diadakan di sebuah bumi perkemahan. Lumayan jauh posisinya dari kampus. Adil sama teman-temannya itu berangkat pagi-pagi waktu itu, naik bus. Perjalanan gak ada masalah, alhamdulillahnya perjalanan lancar. Naik bus, yang busnya itu bukan bus yang bagus ya, bus-bus yang ada di kota-kota antar satu tempat ke tempat lain gitu, bentukan busnya. Nah sampai di bumi perkemahan ini, gak ada yang aneh, gak kelihatan juga serem, gak kelihatan juga angker. Kalau siang suasananya itu sejuk, dingin karena banyak ijo-ijo, jadi kelihatannya asri, enak dipandang kan. Tempatnya itu dikelilingi sama yang namanya hutan pinus. Jadi tinggi-tinggi kan, tinggi-tinggi. Terus kata Adil juga di situ itu jarang ada sinyal handphone. Jadi mau update-update tuh susah gitu tempatnya ini.
Jadi benar-benar waktu diklat itu difokuskan untuk mengikuti full semua acara itu. Jadi biar nggak terdistract hal yang lain. Hari pertama diklat dilaksanakan, itu banyak kegiatan-kegiatan seru lah. Ada perkenalan, saling antar anggota, terus dibikin kelompok, main games, sampai materi-materi tentang organisasi kayak yang tadi aku bilang. Jadi para panitia itu biasanya selain mikir gimana acara berlangsung, juga mikir materi apa yang harus dikasih ke juniornya. Nah malamnya itu ngumpul semua tuh di api unggun. Kita di situ ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, nyanyi-nyanyi, Adil sama teman-temannya ya. Tenang banget malam itu, enak, ditemenin suara jangkrik. Nah di malam kedua nih, di malam kedua ini mulai ada kejadian aneh. Jadi setelah kegiatan hari itu selesai, Adil sama teman-temannya ini balik ke tendanya masing-masing buat istirahat kan. Adil itu satu tenda sama 3 temennya. Ada yang namanya Bima, Raka, terus Fadil. Udah pada istirahat, jadi jam 9, jam 10 tuh udah pada disuruh masuk tenda, suruh istirahat. Sekitar jam 11 itu kan udah mulai siap-siap ngantuk ya. Jam-jamnya ngantuk karena kecapean. Udah siap-siap tidur, dan posisinya kan dikelilingi hutan pinus. Gelap dong, di luar tenda gelap, cuma ada beberapa cahaya penerangan itu pun gak terlalu terang. Terus ditambah udah gelap, banyak pohon-pohon, suara juga gak kalah menyeramkan. Yang awalnya kalau siang denger suara serangga, denger suara-suara aneh-aneh itu kayak sejuk gitu di alam. Tapi berubah ketika malam hari. Waktu malam, suara-suara serangga, suara-suara yang aneh yang ada di dalam hutan, itu jadi menyeramkan. Bahkan nih suara angin aja serem gitu. Suara angin aja serem kalau malam-malam di hutan. Udah tuh, karena suasana sepi, capek, cocok kan, ngantuk, ketiduran. Sekitar jam 2 pagi, itu kebangun. Adil itu kebangun karena dengar ada suara langkah kaki di luar tenda. Jadi di sekitar tenda Adil itu kedengaran ada yang mondar-mandir. Bener, suaranya sih pelan, kayak orang mindi-mindi gitu loh. Orang jalan, tapi kayak berusaha supaya gak ketahuan. Dan itu muter aja keliling tenda. Waktu itu Adil mikir, apa ini panitia kali ya? Panitia yang lagi patroli. Jadi si Adil gak ambil pusing, dia coba buat tidur lagi. Tapi masalah itu muncul, suara langkah kakinya ini terus-terusan ada. Muter terus. Kan gak enak ya, tidur sambil denger yang harusnya suara alam sepi jadi kresek orang jalan. Di situ Adil berusaha bangunin satu temennya yang tidur di sebelahnya Adil. Kebetulan yang tidur di sebelahnya Adil waktu itu Bima. Dibangunin, Bim bangun. Dengar gak? Dengar ada suara orang jalan gak di luar? Tanya tuh Adil ke Bima tuh. Bima dengan posisi teler, udah ngantuk banget kecapean. Dia cuma melek sambil kayak masih belum sadar 100% gitu. Ya, dengar kok. Mungkin panitia kali lagi ngecek. Di situ Adil sama Bima, karena kan mereka yang bangun dan dengar suara itu kan. Mereka berusaha cuek. Mereka berusaha balik tidur lagi. Tapi gak lama dari mereka berusaha untuk tidur, suara itu yang tadinya muter, kresek. Di situ Adil kan masih melek ya. Masih berusaha untuk tidur, belum ketiduran. Itu tiba-tiba suaranya itu berhenti pas di depan tendanya Adil. Langkah kakinya berhenti. Wah, di situ Adil udah mulai ngerasa ini aneh nih. Ini ada yang gak beres nih. Terus dari si langkah kaki ini berhenti tepat di depan tendanya Adil, tiba-tiba Adil itu dengar kayak ada suara bisikan. Jadi kayak ada orang suara bisik-bisik pelan dari luar tenda.
Tapi Adil sama sekali gak tahu ini orang ngomong apa. Suaranya itu antara gak jelas ngomong apa sama dia kayaknya gak pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah deh. Dia tuh aneh banget ngomongnya. Bima sadar, dia nengok ke arah Adil. Jadi Adil sama Bima ini saling pandang. Jelas, dari kata Adil, dari raut wajah Bima ini menunjukkan dia bingung tapi ketakutan. Ini apa gitu yang ada di luar tenda sekarang? Begitu juga dengan Bima yang lagi ngeliatin Adil. Mereka saling ngobrol tapi cuma dari pandangan gitu. Udah sama-sama tahu. Tiba-tiba di saat mereka masih saling pandang, diem, berusaha gak bergerak sama sekali, itu yang namanya pintu tenda, itu kayak kebuka sedikit. Kedengeran tuh. Kedengeran suara pintu tenda yang kebuka. Kayak ada yang mau berusaha untuk nyoba masuk ke dalam tenda. Adil langsung berdiri dong. Dilihat, gak ada bayangan orang sama sekali di depan tendanya. Dan dicek keluar, ya gak ada siapa-siapa di luar. Cuma gelap, dikelilingi hutan pinus, dan sepi. Tenda-tenda yang lain juga udah pada tidur, udah sepi. Ditutup lagi sama Adil. Dia nyoba tenangin diri, coba berusaha jangan mikir aneh-aneh, Karena kalau udah mikir aneh-aneh, udah pikirannya udah ke arah setan, ke arah horor, ya pasti nanti halusinasinya atau sugestinya pasti ke arah sana. Pagi harinya, Adil cerita ke teman-temannya tentang kejadian semalam. Ternyata ini baru tahu nih Adil nih, bukan cuma dia sama Bima yang ngalamin. Beberapa tenda yang lain dan temennya yang lain yang ada di dalam tenda itu juga dengar suara langkah kaki. Dengar suara langkah kaki tuh ngelilingin tenda mereka. Dan mereka semua mengaku kalau mendengar suara bisikan pelan yang gak jelas itu suaranya apa. Mereka ingin menganggap kalau suara itu cuma sekedar angin. Angin malam di dalam hutan kena daun menimbulkan suara sers. Tapi ini bukan itu. Suaranya beneran kayak orang bisik-bisik tapi gak tahu bahasanya apa. Udah tuh, heboh. Semua pada ngomongin itu pada ketakutan. Malamnya, itu berarti malam kedua ya. Malam kedua malam ketiga atau malam kedua? Malam ketiga kayak. Malam ketiga di klannya ini. Semua orang yang ada di dalam tenda jadi lebih waspada, termasuk Adil sama teman-temannya yang ada di tendanya mereka. Adil sama temannya ini mereka benar-benar siap-siap. Mereka bawa senter, nyiapin senter, terus mereka yuk Adil ngumpulin tuh teman-temannya tuh. Ayo sekarang kita baca doa yuk. Mungkin kemarin kita gak doa kali sebelum tidur. Kita baca doa sekarang. Siapa tahu gangguan-gangguan apapun itu gak terjadi lagi malam ini. Udah mereka berdoa. Udah istirahat. Jam 1 pagi Adil nih tipe orang yang kalau dengar suara dikit aja yang deket suaranya dan mengganggu itu kebangun. Dia kebangun gara-gara denger di deket banget sama atas kepalanya. Atas kepalanya kan tembok tenda ya. Itu dia denger suara langkah kaki itu muncul lagi. Kali ini suaranya tuh lebih jelas kedengeran. Bener-bener udah nggak berusaha sembunyi-sembunyi gitu. Suaranya beneran orang jalan. Gimana sih orang jalan di tanah banyak daunnya, banyak rumput-rumputnya itu kan kedengerannya kan gitu kan. Jelas kedengeran. Jalan-jalan di sekitaran tenda. Adil ngebangunin Raka sama Fadil. Bangun. Denger gak? Ada suara langkah kakinya tuh muncul lagi. Mereka langsung Jekekal bangun. Jekekal tuh bahasa Indonesia apa ya? Langsung bangun gitu, duduk posisinya. Dari yang tadi suara yang muter-muter keliling tiba-tiba mendekat ke arah tendanya Adil sama teman-temannya. Udah mereka diem, gak ada yang bisa gerak, gak ada yang bisa berkomentar apapun, mulut mereka kekunci rasanya.
Dan lagi-lagi suara itu berhenti tepat di depan tendanya Adil sama teman-temannya. Adil ini berani banget menurutku dari cerita ini. Dia bangun, dia buka itu tenda. Dibuka pelan-pelan, diintip. Siapa sih orang yang tiap malam keliling mulu? Karena ternyata bukan panitia kan. Pas di pintu tenda itu dibuka dikit, Adil tuh lihat sosok bayangan. Jadi ada bayangan hitam berdiri gak jauh dari tenda mereka di depannya. Itu diem aja ngeliatin tendanya Adil sama temen-temennya. Dan yang bikin serem adalah bayangan ini tuh pure hitam. Bukan yang kayak orang terus kena backlight itu kan kelihatan hitam tapi masih kelihatan orang kan. Ini pure bayangan hitam. Terus kata Adil, matanya tuh kecil, kelihatan kecil tapi nyala merah gitu. Kecil nyala merah, bayangannya diem aja di depannya tendanya Adil. Cuma jarak beberapa meter. Adil langsung mundur dong, terkesiap mundur. Dia jatuh ke belakang, langsung merangkak, tendanya ditutup lagi. Semua yang ada di tenda itu ngelihat Adil kayak gitu, panik dong. Mereka semua panik dan gak tahu harus ngapain. Adil langsung ngomong, di depan itu ada orang. Tapi itu bukan orang. Mereka langsung baca doa bareng-bareng, baca doa apapun yang mereka hafal. Ya berharap supaya makhluk itu gak ngedekat lagi ke tenda mereka. Untungnya setelah beberapa menit, tiba-tiba muncul suara langkah kakinya, tapi menjauh. Wah, itu namanya Adil sama teman-temannya tuh leganya bukan main. Narik nafas tuh udah kayak habis lari maraton yang panjang banget, berat banget nafas mereka. Tapi bersyukur mereka tenang karena langkah kaki itu menjauh. Nah besok paginya kan udah siap-siap mau balik kan, udah mau pulang. Cerita ke panitia tentang kejadian itu. Panitia cuma ngasih saran. Udah, makanya kalian tuh berdoa, jangan ngomong aneh-aneh, jangan ngomong sembarangan. Adil juga gak ngerti apakah para panitia ini juga mengalami hal yang sama atau enggak. Tapi ternyata kata Adil, waktu Adil jadi panitia tahun depannya, ngospek ngediklat junior-juniornya yang ada di UKM itu, hal yang sama itu terjadi kata Adil. Nah habis itu mereka pulang dan cerita serem itu yang para junior alami itu ternyata banyak yang juga mendengar suara langkah kaki itu, tapi gak ada yang seberani Adil untuk ngintip di luar itu ada apa. Jadi masih sering kalau kumpul bahas cerita horor yang dibahas ya cerita ini. Adil masih gak ngerti itu apa sampai sekarang. Karena itemnya itu item pekat, bukan item yang kayak orang kena bad light tuh enggak. Itemnya itu item pekat. Nah dari situ bertahun-tahun lagi, setahun kemudian Adil itu kan jadi panitia. Dan diklatnya itu di tempat yang sama. Diklatnya itu di bumi perkemahan yang dulu si Adil ini jadi junior. Walaupun ada kejadian aneh ya tahun lalu ya, tapi tetap kita ngadain si Adil ini sama panitia-panitia yang lain itu tetap ngadain diklat di situ karena memang tempatnya enak, suasananya enak, dan udah langganan juga di situ. Hari pertama diklat normal, gak ada masalah apa-apa. Kita ngisi kegiatan, perkenalan, materi, game-game seru kayak tahun sebelumnya lah. Malamnya kita ngumpul lagi di api unggun, nyanyi-nyanyi, cerita-cerita. Semuanya seneng, semuanya nikmati acara itu. Gak terjadi apa-apa. Sampai setelah acara api unggun selesai. Adil sama salah satu panitia lain itu mereka sibuk buat mastiin kalau semua peserta ini harusnya udah istirahat dan masuk ke tenda masing-masing. Disuruh siap-siap istirahat. Sama nih kejadiannya antara jam 11 sama jam 12 malam kata Adil. Mirip-mirip, memper-memper jamnya itu. Suasana udah mulai sepi nih. Para peserta karena kecapean dari pagi acara, otomatis sudah pada tidur semua kan. Terus beberapa panitia sama termasuk Adil itu ngumpul di tenda panitia gitu buat briefing terakhir sebelum tidur. Sama nih jamnya nih. Sekitar jam 12 kebangun. Adil kebangun
Dan dia dengar suara langkah kaki yang sama itu di sekitar tenda panitia, teman-teman. Wah, di situ pikiran Adil dar. Wah, ini adalah kejadian tahun lalu. Suara langkah kakinya sama persis. Di hari pertama dia tuh akan mindik-mindik. Jalan itu pelan-pelan, seakan-akan gak mau ketahuan kalau ada orang jalan. Dia mulai ngerasa gak enak. Waduh, ini suaranya. Adil ngajak dua temennya, ada si Rian sama Lilis waktu itu, yang mereka yang bertugas jaga. Ayo kita cek keluar yuk. Pas mereka keluar tenda, suasana tuh udah gelap kan, ya udah malam kan. Suasana udah gelap, cuma ada cahaya lampu dari senter yang dibawa sama Adil dan dua temennya itu. Ada beberapa lampu kecil-kecil tuh gak membantu lah. Suara langkah kakinya itu makin jelas kedengeran. Kayak ada orang mondar-mandir di sekitar area perkemahan. Ini area perkemahan ternyata. Kali ini area perkemahan. Jadi walaupun mereka keluar, itu mereka gak lihat sosoknya siapa, tapi suara langkah kakinya itu kedengeran. Dicoba kan nyari sumber suaranya ini di mana. Dan gak nemu apa-apa. Di sini aku takjub sih sama Adil nih. Dia berani buat ngecek gitu. Seandainya mungkin aku yang waktu itu ada di perkemahannya dan aku panitia, kayaknya aku bakal bangunin semua orang yang ada di situ dan aku tanya, denger nggak suaranya? Kalau mereka nggak denger ya udah tidur lagi aja. Berarti cuma aku yang denger, itu kan berarti sudah aneh kan. Ini Adil termasuk berani. Terus si Rian, temennya Adil yang tadi diajak itu ngomong, Adil, denger nggak? Suaranya itu kayak deket banget gitu. Iya gue denger, kata Adil. Kayak ada yang jalan-jalan, dah diem dulu, jangan berisik, jangan ngomong. Adil ngomong gitu ke si Rian. Karena di senterin gak ada apa-apa, mereka balik ke tenda. Dan ntar aja lah, kita cek sama anak-anak yang lain, balik dulu. Pas mereka mau balik, Lilis tiba-tiba berhenti. Terus Lilis diem tuh. Dia nunjuk ngomong, itu kok ada yang ngintip ya dari balik pohon yang itu. Wah, Adil sama Rian mereka diem. Waduh, ditunjuk lagi sama si Lilis. Langsung kan mereka nyenter dan nunjuk ke arah yang ditunjuk sama si Lilis. Di balik beberapa pohon, di antara-antara pohon-pohon pinus itu, ada bayangan hitam berdiri di balik pohon. Posisinya itu ngintip. Matanya itu kelihatan nyala merah, kecil, dan itu persis yang dialami Adil waktu lihat dia zaman masih jadi junior. Yang waktu itu buka tenda. Langsung sama si Rian, Adil sama Lilisnya ditarik, ayo balik dah. Gak usah dilihat, balik, cepet. Ditutup tendanya, mereka berusaha berdoa tuh di situ. Mereka doa-doa apa yang dihafal mereka tuh berdoa supaya juniornya jangan sampai keluar. Jangan sampai terjadi apa-apa. Besok paginya, itu kan tenda udah ribut tuh malamnya kan. Waktu Adil sama dua orang itu masuk, tenda udah ribut. Kok kenapa? Kok kayak kelihatan orang panik? Udah besok aja, besok istirahat dulu, sekarang istirahat dulu. Nah, besoknya, barulah si Adil ini sama dua temen yang lihat itu cerita ke panitia yang lain. Pokoknya sekarang kita harus lebih hati-hati. Terus para anak-anak, kita usahain kasih tahu buat jangan lupa doa, jangan ngomong aneh-aneh, jangan macem-macem, dikasih penyuluhan gitulah di tempat itu. Hari kedua, kan awal kalau pagi kan masih fokus kan dengan kegiatan-kegiatan bermateri kan. Malamnya siap-siap lagi buat acara malam keakraban. Kebetulan waktu itu memang di kelas kami tidak ada yang namanya jurit malam. Di kelasnya Adil sama UKM-nya ini gak ada jurit malam. Seneng dong, wah malam keakraban nih, ngobrol-ngobrol, ada yang pensi, ada yang mau nyumbang lagu mungkin atau puisi gitu kan, malam pensi biasanya. Tapi di situ Adil, di mana seharusnya itu malam yang menyenangkan, saling bertukar cerita, Adil tuh nggak bisa tenang di situ. Dia tuh jaga-jaga jangan sampai malam ini ada sesuatu yang aneh terjadi. Karena ketika udah 2 tahun berturut-turut terjadi,
di jam-jam yang sama ini berarti udah diincar, ya kan? Berarti Adil ini udah diincar sama teman-temannya. Lagi malam keakraban, lagi kumpul, tiba-tiba satu temennya, bukan satu teman, satu peserta juniornya teriak dari arah tenda. Jadi dia entah balik ke tenda untuk ngambil sesuatu, katanya dia balik, tiba-tiba dari arah tenda itu ada yang teriak. Wah, kenceng banget. Namanya Rina, perempuan nih, kesurupan, teriak-teriak. Suaranya itu yang harusnya suara Rina nggak kayak gitu. Ini tuh suaranya berat, bapak-bapak, matanya melotot, tubuhnya tuh gemeter. Gemeter melotot sambil kayak marah-marah. Kalian berani mengganggu tempat kami, pergi dari sini. Rina tuh beneran teriak pakai suara yang gak seharusnya Rina bersuara seperti itu. Panitia langsung berusaha kan buat nenangin Rina, termasuk Adil. Berusaha megangin, berusaha baca doa. Itu dipegang 6 orang kata Adil. Rina yang tubuhnya sekecil itu tahan 6 orang laki-laki yang ukurannya 2 kali badan Rina itu gak kuat. Rina tuh bener-bener berontak. Nah untungnya ada satu teman Adil itu yang tahu. Wah ini kalau kesurupan biasanya jempolnya ditahan sambil dibaca-bacain doa. Untungnya dia religius lah orangnya. Dipegang, dibacain doa. Tiba-tiba Rina ini teriak, langsung jatuh pingsan. Dikasih minyak kayu putih segala macem. Berapa menit kemudian untungnya udah sadar. Sadar dan dia gak tahu apa yang terjadi sama dia. Waktu ditanyai kenapa, dia tuh ingatnya dia balik ke tenda, mau buka pintu tenda, gelap. Dah dia gak sadar habis itu apa yang terjadi. Dia sadar-sadar ya pasti kasih minyak kayu putih, terus dipijetin kakinya baru dia sadar. Jadi selama dia masa habis buka tenda sampai dia sadar itu keskip. Dia gak ingat sama sekali apa yang terjadi. Besok kan hari terakhir. Kan siap-siap udah pulang tuh paginya kan, udah masukin barang ke bus lagi, udah siap-siap pulang anak-anak. Ngobrol panitia di perjalanan itu. Panitia kan duduk belakang gitu. Tahun depan kita jangan di situ. Kita pindah tempat lain aja. Daripada terjadi hal yang kemarin aja untungnya itu kita masih beruntung hitungannya. Untungnya anak itu kesurupan masih bisa ditahan, dipegangi sampai dia sadar. Seandainya ada 2, 3, atau bahkan 4, 5 orang secara bersamaan, massal, gak ada yang bisa nahan, lari-larian ke sana kemari, masuk ke dalam hutan itu kan makin repot kan, jadinya kan. Akhirnya mereka sepakat. Tahun depan kita jangan di situ lah. Kita pindah aja cari tempat yang seenggaknya lebih kecil, lebih homey, walaupun gak sealam itu, tapi seenggaknya ada tempat buat pembelajaran, ada tempat buat aktivitas fisik. Itu udah cukup lah, jangan di situ lagi. Ya itulah cerita 2 tahun pengalaman Adil yang dia jadi junior sampai jadi senior. 2 tahun berturut-turut ada gangguan di diklat UKM-nya. Aku dulu sih waktu diklat UKM, alhamdulillah ya nggak terjadi apa-apa. Padahal malam itu kita jurit malam. Aneh juga sih, Adil nih kenapa nggak ada? Mau mungkin keputusan kali ya, keputusan bersama, udah nggak usah ada jurit malam lah. Dulu aku ada tuh yang serem waktu itu, kita jalan tuh cuma satu kelompok, dikit orangnya. Nah yang dikit itu kita tuh dibangunin satu-satu. Jadi kita dibangunin terus kayak, teman-temanku udah pada hilang, udah pada nggak ada. Nah yang kalau satunya waktu itu aku diklat, itu jam 1 apa setengah 2 ya. Ayo bangun gitu. Kita dikumpulin di kayak tanah lapang buat antri ngejalanin jurit malam itu. Asik sih. Sebuah pengalaman yang gak bakal aku lupain. Karena aku ingat dulu aku kan jadi panitia satu kelompok diklat. Nah harga aja jadi panitia. Jadi ketua kelompok kan junior. Aku tuh gak bawa beberapa barang. Kamu ketua apa, dimarahin. Namanya aku ya bangun jam 2, posisi capek dibangunin, waktu itu aku marahin balik. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Karena aku paling gak bisa sih. Aku paling gak bisa bangun tidur langsung diajak ngobrol atau
terus ajak ngobrol serius gitu, itu paling nggak bisa. Harusnya bangun, biarin aku minum dulu, terus tunggu ya aku nonton YouTube dulu ada setengah jaman lah, terus aku mandi, nah itu baru seger tuh, baru enak diajak ngobrol. Tapi kalau bangun tidur set langsung diajak ngobrol, bah kayak macan bangun tidur. Oh itu posisinya sama tuh, aku dibangunin setengah dua, disuruh nunggu sejam, diam duduk itu dingin ya bukan main. Terus baru jalan, karena kan itu kelompoknya lumayan banyak, anaknya banyak lah hitungannya. Jadi beneran harus satu kelompok sampai jauh dulu, baru kelompok selanjutnya. Nah kelompok tuh kelompok ke-6 apa ke-7 gitu seingatku. Lama kan, ya, hampir sejam aku nunggu. Terus dimarahi, kamu tuh ketua macam apa gak bawa ini? Aku bawa kok, aku bilang. Lucu banget kalau inget. Aku bawa, cuma aku lupa. aku aja gak inget apa yang aku omongin waktu itu. Kayak ngasal aja gitu. Lucu. Coba kalau kalian punya pengalaman diklat yang asik-asik, yang seru-seru, coba tulis di kolom komentar di YouTube. Karena diklat itu pasti banyak. Diklat KKN itu pasti banyak memori ya, banyak kenangan. Terima kasih untuk Adil sudah menjadi narasumber hari ini, sudah menjadi pencerita, sudah membagikan ceritanya 2 tahun diklat berturut-turut. Terima kasih juga buat semuanya yang sudah mendengarkan podcast Bagi Horor. Terima kasih udah support sejauh ini. Mohon maaf juga kalau aku ada salah-salah kata selama bercerita. Mohon maaf. Anggap saja cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Kalau kalian punya pengalaman, bisa dikirim di emailnya di deskripsi, podcastbagihoror@gmail.com, atau bisa juga melalui Google Form. Google Form itu anonimus tanpa email, linknya juga di deskripsi. Aku Arga pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.